Hari Minggu telah tiba, waktunya para fans Wukong bangkit dari kuburnya. Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Sun Wukong yang sebelumnya menangisi dirinya kini ia harus lebih fokus dengan apa yang akan terjadi di hadapannya itu. Langit di sekitarnya pun tiba-tiba gelap begitu saja. Lalu sebuah cahaya emas pun terlihat jelas di depan mata Sun Wukong. Cahaya itu pun melambangkan sesuatu yang kita cukup kenal, yaitu segel surga milik dewa terkuat Tagatha. Sun Wukong yang melihat cahaya itu mulai turun ke bumi langsung melemparkan Shoshu dengan cukup keras dan meminta Shoshu untuk menjauh darinya, karena jika tidak sesuatu yang buruk akan menghampiri Shoshu ini. Cahaya emas itu pun telah turun seutuhnya ke bumi. Sosok patung Buddha raksasa pun telah hadir di depan Sun Wukong sambil berkata, jika tragedi besar telah terjadi di bumi, pembantaian terjadi di mana-mana, suara tangisan, kesedihan terdengar sampai ke atas nirvana. Apa ini semua ulahmu sang Raja Kera? Jika itu benar kau, maka kau harus menanggung akibat dan penderitaan yang sesungguhnya atas apa yang sudah kau lakukan itu. Sun Wukong yang tak mengenali bertanya-tanya siapakah sosok yang ada di hadapannya ini. Patung itu menjawab jika dirinya adalah seorang Buddha yang bernama Tagatha. Jujur saja, aku tak pernah melihat monster yang gila sepertimu. Tapi jika melihat tragedi yang mengerikan ini, entah kenapa diriku benar-benar marah kepadamu sang Raja Kera. Aku bertanya padamu sekali lagi, berapa banyak orang yang kau hancurkan dan kau makan itu? Sun Wukong yang tak ingat akan hal itu berkata, jika ia sudah memakan semuanya hingga ia lupa akan jumlahnya itu. Tagatha menanyakan sekali lagi, apakah kau menyesal dengan perbuatanmu itu sang Raja Kera? Sun Wukong yang tahu bahwa itu adalah pertanyaan ancaman hanya bisa tersenyum manis saat mendengar perkataan Buddha tersebut. Sang Buddha yang melihat ekspresi Sun Wukong menyimpulkan jika ia tak menyesali atas perbuatannya ini dan akan menghukum Sun Wukong hingga mati. Sun Wukong yang mendengarkan itu semua langsung bergerak dan meloncat di depan sang dewa sambil bersiap-siap menghajar patung dewa tersebut. Sun Wukong berkata, apa katamu? Kau akan membunuhku, ha? Memangnya kau mampu? Jujur saja aku tak tahu itu surga dan tak tahu itu dewa. Tapi satu hal yang mesti kau ingat, jika aku tak takut dengan semua itu, bila perlu aku akan memakanmu di sini. Dan damn, pukulan sang Raja Kera pun berhasil menghantam keras patung Buddha raksasa itu hanya dengan satu serangan saja. Namun di balik puing-puing reruntuhan itu terlihatlah seseorang yang tiba-tiba menghajar Sun Wukong dengan sangat kerasnya, yang berhasil memukul perut, wajah, dan bahkan menendang muka Sun Wukong dengan sangat santainya. Tendangan sang dewa pun berhasil membuat Wukong terpental cukup jauh dan mendapatkan damage yang cukup kuat dari tendangannya itu. Shoshu yang melihat pertarungan ini mulai khawatir dengan sang Raja Kera. Sementara Wukong sudah mulai bangkit dari balik puing-puing yang menimpanya itu. Lalu dari atas langit, sang Buddha pun mulai bergerak menuju Sun Wukong dan akan menghajarnya tanpa ampun. Dewa Tagatha berkata, hei kera sialan, mau sekuat apapun dirimu, jangan pernah merasa bangga akan hal itu. Dan berbuat senak jidat tanpa kau tahu apa itu resikonya yang akan kau terima. Karena kau harus ingat, di dunia ini ada namanya jalan surga. Dan kami para dewa yang menegakkan jalan surga itu. Cuy, sungguh sangat membosankan. Buat apa kau menghajari sang Raja Kera tentang hal itu? Kau tahu, Tagatha, aku tak peduli dengan apa yang kau katakan selama ini. Jika kau memang ingin membunuhku, maka aku juga tak akan menahan diri lagi untuk mengakhirimu di sini. Di saat Wukong sedang mengumpulkan kekuatannya itu, tiba-tiba sebuah serangan kejutan pun muncul dari arah yang tak terduga dan berhasil menyeret Sun Wukong dengan sangat kerasnya. Rasakan itu bodoh, berani-beraninya kau menantang kami para dewa. Meski aku tahu kau adalah siluman yang sangatlah langka. Sial, datang lagi satu dewa yang merepotkan, dan nama dewa itu adalah Chou Chan. Rasakan itu, kera sialan. Tak peduli seberapa kuat dirimu sekarang, karena mau bagaimanapun kau tak mungkin bisa lepas dari jeratan ikatan suci dewaku ini. Dan tak,
Ikatan-ikatan lain pun tiba-tiba mengikat bagian tangan dan kaki yang lainnya, yang membuat Wukong kini tidak bisa berbuat apa-apa. Para dewa itu pun muncul begitu saja dan memberikan perangkap yang sempurna pada Sun Wukong ini. Ketiga dewa itu pun bernama Mumichan, Lauchan, dan juga Mingchan. Mereka bertiga pun masih tak percaya jika orang yang melakukan kekacauan ini adalah Sang Raja Kera yang mempunyai spesies siluman yang super langka dan kekuatan yang cukup luar biasa. Namun tetap saja jika hukum surga harus tetap ia terima mau apapun alasannya. Kini situasi Sang Raja Kera pun makin sulit sepertinya karena ia benar-benar tak bisa bergerak dengan posisi yang seperti itu. Monster ini harus mendapatkan hukuman yang berat karena ia telah membunuh dan memakan manusia tanpa alasan. Sun Wukong yang tak mau mati konyol di depan para dewa mulai menaikkan aura baku hantamnya dan lebih fokus lagi untuk bisa terlepas dari situasi yang konyol ini. Belum saja selesai menghajar para dewa itu, tiba-tiba muncul lagi dewa dari atas langit yang membawa kendi, dan dewa itu bernama Charon, si kepala biksu surgawi. Ia menanyakan kepada Tagatha, kenapa Tagatha harus repot-repot turun tangan untuk mengurus siluman seperti ini. Sebaiknya kau kembali dan serahkan semuanya kepada kami. Kau terlalu lambat sekali Charon, semua hancur tak tersisa. Oh maafkan aku Dewa Tagatha, kami kesulitan untuk meminjam artefak surga. Tapi dengan ini kita akan menemukan solusinya, tinggal sedikit meminumnya. Dan bam! Sebuah dewa raksasa pun muncul di sana, serta sepertinya ia sedang bersiap-siap untuk menghancurkan Sun Wukong yang sudah tak bisa berbuat apa-apa. Sosok dewa itu pun sedang mengumpulkan energi gila untuk mengakhiri hidup Sun Wukong ini. Namun, sesuatu yang tak terduga pun dilakukan oleh Xiaoshu yang mencoba menahan mereka semua dan menjelaskan keadaan dan kondisi yang sesungguhnya. Hei kalian, hentikan ini semua, jangan sakiti lagi Raja Kera ini. Tagatha yang melihat kejadian langka ini pun kaget dibuatnya. Xiaoshu mengatakan jika Sang Raja Kera sadar atas apa yang ia perbuat itu salah. Jadi aku mohon jangan bunuh Sang Raja Kera itu. Para dewa yang melihat kejadian aneh pun mulai dibuat kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena mau bagaimanapun mereka belum pernah melihat manusia yang berani menahan mereka dan membela monster seperti Raja Kera. Namun, sebuah tembakan pun dilesatkan oleh Dewa Charon yang tak peduli akan hal itu. Tagatha mengatakan, "Hei tunggu, kenapa kau melakukan ini Charon?" Sun Wukong yang tak bisa berbuat apa-apa dan Xiaoshu yang mencoba melindungi Sang Raja Kera harus terkena tembakan yang dahsyat itu. Para dewa yang melihat tindakan Charon cukup kaget dibuatnya karena ia tanpa ragu telah melakukan hal gila. Terutama Tagatha hanya bisa diam saat melihat itu semua. Charon mengatakan, akhirnya kita bisa beristirahat atas misi ini. Sun Wukong yang terkena serangan gila itu pun masih bisa bergerak dan juga bernapas. Meski kini hanya tubuh bagian atasnya saja yang tersisa. Namun Wukong masih sadar dengan kejadian yang mengerikan ini. Wukong yang merasa bersalah mencoba mencari Xiaoshu di sana dan memanggilnya begitu saja. Namun, Wukong harus melihat kenyataan yang sesungguhnya, di mana Xiaoshu sudah mati sepertinya karena sudah terkena serangan yang begitu dahsyat dan tertimpa oleh puing-puing itu. Sun Wukong yang muak dengan hal ini mulai menyalahkan para dewa yang sudah membunuh bocah tak bersalah. Kalian para dewa lebih jahat dari apa yang aku kira. Apakah ini yang disebut dengan jalan surga, ha? Aku pastikan kalian akan membayar ini semua, ucap Wukong yang sudah benar-benar murka. Namun, Charon dewa pembunuh pun meloncat ke tubuh Wukong dan menancapkan tokat api membara yang berhasil membakar tubuh Wukong yang tersisa. Charon mengatakan, wah hampir saja aku terlambat. Jika tidak, sesuatu yang mengerikan pasti terjadi kepadaku. Untung saja aku merasakan aura Sang Raja Kera yang mulai kuat itu. Artefak surga kembalilah, misi di sini sudah selesai. Lalu Tagatha pun datang menemui Charon, sang pembunuh itu. Tagatha menanyakan, kenapa kau melakukan hal tidak perlu kau lakukan? Dan kau telah membunuh satu orang bocah yang tak bersalah. Charon mengatakan dengan sangat entengnya kepada Dewa Tagatha jika dia tak bisa menahan begitu saja
ia pun terpaksa menembakkannya itu. Terlebih lagi, itu adalah salah bocah itu yang mencoba menghalangi hukum surga. Jadi dia pantas mendapatkan hal itu, ucap Saron yang berani kepada Tagatha. Tapi dia tak bersalah asal kau tahu. Lain kali kau tak boleh melakukan itu lagi, ucap Tagatha yang benar-benar kesal kepada Dewa Saron ini. Tagatha, apakah aku salah? Hah? Tuan Tagatha, Saron tak bersalah. Itu karena situasi, ucap para dewa yang lainnya. Kau tahu Tagatha, kami sangat taat kepada hukum surga. Jika memang kami salah, kami bersedia dihukum bersama-sama, ucap Saron yang membela dirinya sendiri. Sudahlah, kalian memang melakukan tugas dengan sepenuh hati, tapi aku ingin kalian jangan pernah berbuat seperti itu lagi. Sang Raja Kera itu adalah monster spesies yang begitu langka. Seharusnya kita menolongnya bukan malah membunuhnya. Aku tahu itu, dia adalah spesies langka dan bahkan dia berteman dengan manusia. Namun, tetap saja bukan, dia harus dibunuh dengan atas hukum surga. Tagatha, kau tak perlu khawatir lagi akan hal itu. Baiklah, terserah dirimu. Oke semuanya, ayo kita pergi dari tempat ini. Di saat Saron akan pergi, dia pun kaget dengan Sun Wukong yang sudah berdiri di belakangnya dengan setengah badan yang tersisa. Sun Wukong berkata, kalian mau kemana? Tak akan kubiarkan kalian pergi begitu saja. Kalian telah membunuh bocah yang pernah baik kepadaku. Jadi kalian akan mendapatkan sesuatu yang indah dariku. Tagatha dan para dewa yang lainnya pun kaget saat melihat Sun Wukong itu, karena sangat mustahil jika seorang monster biasa bisa bangkit setelah menerima serangan gila yang dilakukan oleh Dewa Saron ini. Di tengah kepanikan dan rasa takut mereka, Sun Wukong pun mulai berubah ke wujud raksasanya dan membantai mereka semua begitu saja. Tagatha yang melihat para dewa dibantai mencoba memperingatkan mereka untuk segera cabut dari tempat itu. Namun sayang, Wukong yang murka sudah terlebih dulu menodongkan final place-nya di depan para dewa. Dan damn, ledakan dahsyat pun terjadi di sana di tengah-tengah mereka. Bahkan Dewa Tagatha pun terpental oleh aura ledakan itu. Sial, Raja Kera ini makin kuat saja. Aku yakin ini karena bocah itu, ia tenggelam atas kebencian yang sangat kuat pada kami. Kekuatan yang sangat gila, sungguh sulit dipercaya. Lalu Wukong yang murka tanpa basa-basi langsung menangkap Dewa Saron itu dengan tangan raksasanya dan langsung memakan Dewa Saron dengan lahapnya. Wukong yang murka berkata, lihatlah ini para dewa, jangan pernah bermain-main denganku, sang Raja Kera. Jika kalian tidak ingin bernasib sama seperti mereka, aku benar-benar murka kepada kalian semua. Aku berjanji akan memakan kalian satu persatu. Lalu jiwa-jiwa dewa yang mati pun langsung terkonfirmasi ke surga, di mana para dewa kaget dengan itu semua. Karena mau bagaimanapun, ini baru pertama kali ada yang bisa melakukan hal gila seperti ini. Para jinggang yang mendapatkan berita tersebut berkata, jika monster itu dibiarkan, pasti nantinya akan menjadi malapetaka di dunia. Kakek Timur pun bersiap-siap menurunkan para prajurit jika sesuatu yang tak diinginkan terjadi lagi. Sementara di jalur monster, Sun Wukong yang murka sedang baku hantam dengan dewa yang tersisa, yaitu Tagatha. Lalu kira-kira siapakah yang akan menang dari baku hantam mereka ini? Apakah Sun Wukong yang murka atau Tagatha yang kuat, ucap rumor katanya. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.